Guild adalah salah satu jenis organisasi yang paling besar di Tamriel. Kita pernah membahas kalau mereka ini mulai dilindungi dan diatur secara hukum oleh The Empire pada masa Second Era ketika kekuasaan Akaviri Potentate. Ada berbagai macam guild dengan bidang yang berbeda-beda, mulai dari penyihir, petarung, mercenary, adventurer, dan lain sebagainya. Mereka adalah organisasi legal yang menerima anggota untuk bergabung, bertukar ilmu, dan bertukar jasa. Selain itu, mereka juga bisa menyewakan jasa mereka ke masyarakat. Tapi ada satu organisasi yang menggunakan titel guild tetapi bukan organisasi yang legal di mata hukum imperial. Mereka adalah Thieves Guild. Mengapa Thieves Guild ini menamai diri mereka guild padahal pada saat itu organisasi mereka ini ilegal? Kita akan bahas serba-serbi Thieves Guild di episode kali ini. Sesuai namanya, Thieves Guild adalah sebuah organisasi kriminal yang beranggotakan pencuri, pencopet, perampok, dan kawan-kawannya. Tentunya mereka ini adalah organisasi yang ilegal karena apa yang mereka lakukan adalah tindak kejahatan, baik itu di mata hukum imperial maupun secara moral. Thieves Guild ini dikenal juga dengan julukan The Children of the Shadows karena mereka bekerja di dalam bayangan dan kegelapan. Selain itu, mereka juga mendapatkan julukan Fingers of the Fox yang akan kita jelaskan lagi nanti. Walaupun mereka menggunakan istilah guild, Thieves Guild ini tidak termasuk ke dalam daftar guild yang secara resmi dibawahi oleh pemerintahan The Empire. Meskipun begitu, beberapa pemerintah, terutama yang korup, mentolerir keberadaan Thieves Guild di daerah mereka sebagai pengatur kejahatan. Disebut begitu karena Thieves Guild ini memiliki kode atau prinsip yang membatasi aksi mereka hingga tindak kejahatan tertentu. Contohnya, mereka tidak boleh membunuh sasaran perampokan atau pencurian mereka, karena hal tersebut dianggap tidak baik untuk bisnis. Selain itu, Thieves Guild juga menjaga agar tidak ada sindikat-sindikat kejahatan lain di daerah tersebut, karena mereka pasti akan memusnahkan kelompok atau guild kompetitor mereka. Apalagi, Thieves Guild biasanya menyogok aparat pemerintah agar mereka bisa lolos dari konsekuensi hukum, yang tentunya sangat menguntungkan bagi pemerintah yang korup. Seperti guild pada umumnya, Thieves Guild tentunya menawarkan jasa dan barang sesuai dengan keahlian mereka. Thieves Guild menjual barang-barang curian mereka di pasar gelap melalui seorang fans, yaitu anggota Thieves Guild yang bertanggung jawab dalam distribusi barang curian. Selain itu, mereka juga menawarkan jasa untuk mencuri barang, mengambil barang atau relik dari reruntuhan atau tempat sejenisnya, menyabotase bisnis seseorang, membebaskan seseorang dari penjara, memasukkan seseorang ke penjara, dan tindak kriminal lainnya selain pembunuhan. Mereka tidak memiliki guild hall sebagai markas seperti guild-guild pada umumnya. Thieves Guild biasanya bersembunyi di tempat-tempat yang tidak mencurigakan, seperti tavern, penginapan, bar, dan tempat sejenisnya. Di sanalah mereka mendapatkan banyak informasi tentang target pencurian, rumor, atau hal-hal yang terjadi di dunia gelap. Selain itu, mereka juga punya safe house, yaitu bangunan yang bisa mereka gunakan untuk bersembunyi dari kejaran penjaga atau menyimpan barang curian mereka untuk sementara. Thieves Guild juga memiliki hubungan yang baik dengan para pengemis. Mereka mendapatkan sejumlah uang dan perlindungan dari Thieves Guild sebagai bayaran untuk mendapatkan informasi dan rumor yang beredar di suatu kota. Thieves Guild juga melarang keras mencuri dari orang-orang miskin. Thieves Guild merekrut anggota baru melalui sebuah ujian yang tentunya menguji skill mereka dalam mengendap-endap dan mencuri. Calon anggota bisa menyelidiki dan mencari Thieves Guild untuk mengikuti ujian ini, atau pihak Thieves Guild yang akan menghampiri mereka dan menawari untuk mengikuti ujian tersebut. Biasanya, kriminal dari kasus pencurian atau sejenisnya yang baru keluar dari penjara akan menerima surat dari Thieves Guild untuk kesempatan bergabung dengan mereka. Thieves Guild memiliki cabang di masing-masing provinsi di Tamriel. Mereka tidak bekerja sama secara langsung dan dipimpin oleh seorang guildmaster yang berbeda-beda. Struktur organisasinya pun berbeda-beda di setiap cabang. Di High Rock dan Hammerfell atau Iliac Bay, Thieves Guild dipimpin oleh seorang guildmaster dan dibantu oleh beberapa master thief yang memiliki peran yang berbeda. Shadow Trainer adalah pencuri ahli yang berperan dalam melatih para anggota Thieves Guild. Shadow Skimmers adalah para pencuri ahli yang mengumpulkan request dan pekerjaan untuk kemudian diberikan kepada para anggota. Shadow Appraisers adalah para anggota yang berperan sebagai fans, bertugas mendistribusikan barang curian yang telah disetorkan oleh para anggota Thieves Guild. Shadow Spies adalah mata-mata yang memberikan intel kepada anggota Thieves Guild yang hendak melakukan pencurian atau menjalankan misi. Nah, di bawah Master Thief ini ada anggota-anggota dengan ranking yang berbeda, mulai dari Apprentice Thief, Journeyman, Filcher, Crook, Robber, Bandit, Thief, Ringleader, dan Mastermind. Di Morrowind, Thieves Guild dipimpin oleh seorang Guildmaster. Di bawah Guildmaster ada Master Thief dan Mastermind yang memiliki wewenang untuk merekrut anggota baru dan memberikan misi atau job. Mastermind ini juga bertindak sebagai fence, di mana para anggota bisa menjual barang hasil curian mereka. Di bawah Mastermind ada anggota Thieves Guild dari pangkat yang terendah yaitu Toad, diikuti Wet Ear, Footpad, Black Cap, Operative, Bandit, Captain, dan Ringleader. Di Cyrodiil, Thieves Guild dipimpin oleh seorang Guildmaster yang memiliki julukan The Grey Fox. Inilah mengapa Thieves Guild diberikan julukan Fingers of the Fox. Kita sempat singgung di episode tentang Nocturnal dan nanti akan kita bahas lebih lengkap lagi tentang Grey Fox ini.
Di bawah Grey Fox ada Doyen yang berperan sebagai letnan dan petinggi Thieves Guild. Doyen ini diangkat tidak berdasarkan pangkat anggota. Mau itu pangkat Master Thief atau Cat Burglar bisa diangkat menjadi Doyen. Para Doyen ini diberikan wewenang untuk merekrut anggota baru dan memberikan misi kepada para anggota. Pangkat anggota Thieves Guild Cyrodiil dari yang terendah adalah Pickpocket, Footpad, Bandit, Prowler, Cat Burglar, Shadowfoot, dan Master Thief. Selain itu ada beberapa fans yang diangkat dari pangkat yang berbeda, mulai dari Pickpocket, Bandit, Cat Burglar, Shadowfoot, dan Master Thief. Mereka mendistribusikan barang curian berdasarkan pangkat anggota Thieves Guild. Di Skyrim, Thieves Guild dipimpin oleh seorang Guildmaster yang merupakan bagian dari Nightingale Trinity. Kita sempat membahas tentang mereka di episode sebelumnya. Nah, di bawah Guildmaster ini ada para Master Thief yang memiliki wewenang untuk merekrut anggota baru dan memberikan misi. Selain itu, mereka dan beberapa anggota dengan pangkat tinggi bisa memberikan latihan kepada anggota lainnya. Di samping itu, ada fans yang bertugas mendistribusikan barang-barang curian dari para anggota. Fans juga bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan equipment anggota, seperti senjata dan armor. Thieves Guild di Skyrim memiliki armor unik berbahan dasar kulit atau leather. Memang armor dari kulit dan light armor sejenisnya menjadi equipment pilihan bagi para anggota Thieves Guild di seluruh penjuru Tamriel. Kita tadi sudah membahas bahwa Thieves Guild ini memiliki cabang di setiap provinsi di Tamriel. Nah, walaupun mereka ini adalah cabang atau istilah mereka chapter Thieves Guild, setiap cabang tidak bekerja sama atau terkoordinasi dengan baik. Bahkan bisa dibilang mereka berdiri sendiri. Oleh karena itu, setiap cabang memiliki ciri khas mereka masing-masing, walaupun barang dan jasa yang ditawarkan ya sama saja. Mari kita bahas satu persatu mulai dari cabang di Iliac Bay. Kalau kita bicara tentang Thieves Guild cabang Iliac Bay, kita akan membicarakan tentang Thieves Guild di High Rock dan Hammerfell yang kita jumpai di game The Elder Scrolls II Daggerfall. Tapi kita kilas balik ke masa Second Era dulu, di game The Elder Scrolls Online. Menurut catatan, Thieves Guild pertama kali dibentuk pada masa Second Era di kota Abbas Landing di Hammerfell. Mereka juga dikenal sebagai The Thieves Guild of Abbas Landing. Pada saat itu, mereka sedang bersembunyi dan tidak terlalu banyak melakukan misi atau pencurian. Sebab sebuah organisasi bernama Ironwell sedang beroperasi di Abbas Landing untuk menginvestigasi pencurian yang dilakukan oleh Thieves Guild terhadap seorang bangsawan dari kota Tanef. Dalam menghadapi Ironwell, Thieves Guild harus mengungkap beberapa pengkhianat di antara mereka dan mencari tahu lebih lanjut tentang pencurian yang mereka lakukan terhadap bangsawan tadi. Singkat cerita, pencurian terhadap bangsawan tersebut dilakukan oleh Guildmaster sebelumnya yang bernama Nicholas dengan bantuan 3 anggota Thieves Guild. Pencurian tersebut gagal dan mereka semua terbunuh, kecuali satu anggota yang bernama Zaira, yang kemudian menjadi Guildmaster yang baru. Ternyata, Guildmaster Nicholas memalsukan kematiannya tersebut dan mengambil hasil curian tersebut untuk kepentingannya sendiri. Nicholas mencuri sebuah artefak milik keluarga seorang bangsawan kota Tanef bernama Magnifica Valora. Nicholas sengaja membuat bahwa seolah-olah ia sudah meninggal dan artefak tersebut dicuri oleh Thieves Guild. Ia menyamar menjadi seorang pedagang dan membawa artefak tersebut kepada Magnifica Valora agar terlihat sebagai pahlawan dan berencana menikahinya. Mereka berhasil menggagalkan pernikahan Nicholas dan mengungkapkan kebenarannya kepada Valora. Setelah kejadian itu, Ironwell meninggalkan Abbas Landing dan tidak lagi mengejar Thieves Guild. Selain di Abbas Landing, ada juga cabang Thieves Guild lain di Hammerfell, lebih tepatnya di kota Hellenstand. Kita tidak tahu banyak sih tentang mereka. Salah satu hal yang unik adalah Guildmaster mereka diberikan julukan The Red Asp. Entah ini memang julukan untuk satu Guildmaster saja atau semua Guildmaster yang pernah menjabat, kita tidak tahu. Maju sedikit ke masa Third Era, kita menemui Thieves Guild di game The Elder Scrolls II Daggerfall. Sebenarnya di game The Elder Scrolls Arena juga ada sih Thieves Guild, tetapi mereka hanya faksi musuh yang tidak memiliki cerita atau lore yang penting. Mereka diketahui bermusuhan dengan organisasi kriminal lain bernama The War Rats. Sementara di game Daggerfall, Thieves Guild yang kita temui lebih terorganisir antara cabang di High Rock dan Hammerfell. Ada juga beberapa sub-kelompok atau inner circle Thieves Guild di Iliac Bay, seperti Master of Initiates dan beberapa orang penting seperti Witka, Squid, Crow, Thaik, dan nama-nama aneh lainnya. Kita juga tidak tahu siapa peran sub-kelompok ini dalam Thieves Guild. Nah, Thieves Guild di Iliac Bay sangat membenci pencuri yang bersifat freelance dan tidak tergabung ke dalam Thieves Guild. Biasanya, Thieves Guild akan menawarkan mereka untuk mengikuti serangkaian ujian dan bergabung dengan Thieves Guild. Apabila mereka menolak, ya mereka akan dimusuhi oleh Thieves Guild. Di Iliac Bay, Thieves Guild tidak jarang bekerja untuk pemerintah kerajaan, baik itu dari Breton, Redguard, atau Orsimer. Masih di Hammerfell pada masa Third Era, di game The Elder Scrolls Tribal Shadowkey, kita juga bisa bergabung dengan Thieves Guild, lebih tepatnya di kota Dragonstar. Kita menemui seorang Guildmaster bernama Cleverset. Kita tidak tahu pasti apakah Cleverset ini adalah Guildmaster Thieves Guild cabang Iliac Bay atau ada cabang kecil lain di Hammerfell. Uniknya, Cleverset menetapkan tarif sebesar 750 gold kepada orang yang ingin bergabung dengan Thieves Guild tanpa harus ikut tes seperti cabang lain. Kemudian kita akan membahas cabang Morrowind.
Kalau kita berbicara tentang cabang Morrowind, pasti kita akan melihat Thieves Guild yang kita temuin di game The Elder Scrolls 3 Morrowind. Mereka aktif pada masa Third Era dan mereka ini bisa dibilang organisasi yang cukup lemah dibanding cabang lain di Tamriel. Sebab mereka harus berhadapan dengan sindikat kriminal terbesar di Morrowind pada saat itu, yaitu Camonatong. Apalagi Camonatong ini bekerja sama dengan House Selalu dan Fighters Guild yang sama-sama membenci Thieves Guild. Thieves Guild di Morrowind tidak memiliki markas, sehingga petinggi dan fans mereka menempati berbagai penginapan dan bar atau corner club di Morrowind untuk menerima dan menyerahkan misi kepada anggota mereka. Disinilah kita mulai mengenal kode atau aturan bahwa mereka tidak boleh mencuri dari sesama anggota, tidak boleh mencuri dari orang miskin, dan tidak boleh membunuh dalam melakukan aksi mereka. Petinggi Thieves Guild menempati kota-kota besar di Vvardenfell seperti Ultron, Balmora, dan Shadowmoor, sementara Guildmaster mereka menempati kota Vivec. Kita tidak tahu apakah Thieves Guild chapter Morrowind ini hanya ada di Vvardenfell atau ada juga di mainland Morrowind. Thieves Guild di Morrowind memiliki posisi atau pangkat khusus bagi anggota mereka yang disebut Balmolakmar. Mereka ini adalah legenda Morrowind yang mirip dengan Robin Hood, di mana mereka mencuri dari orang yang kaya dan jahat kemudian membantu orang-orang yang membutuhkan. Balmolakmar sendiri dalam bahasa Dunmer memiliki arti Stone Fireman. Nah, Thieves Guild di Morrowind berusaha menghidupkan kembali legenda ini dengan cara mengangkat anggota terpilih mereka untuk berperan sebagai Balmolakmar. Mereka akan menggunakan sepasang sarung tangan khusus milik Balmolakmar yang menurut legenda pernah digunakan untuk mengangkat batu panas dari Red Mountain. Seorang Balmolakmar akan diangkat langsung oleh Guildmaster dan menerima tugas langsung darinya. Meskipun Thieves Guild melarang keras pembunuhan, mereka tetap memberikan pengecualian ketika keamanan Thieves Guild terancam. Contohnya ketika Camonatong dan Fighters Guild berusaha memusnahkan Thieves Guild dari Vvardenfell. Para anggota Thieves Guild diperbolehkan untuk membunuh anggota Camonatong dan Fighters Guild yang membawa ancaman bagi mereka. Oke, kemudian kita bahas cabang Cyrodiil. Thieves Guild di Cyrodiil adalah cabang Thieves Guild yang terkenal memiliki pencuri-pencuri terhebat sepanjang sejarah. Salah satunya adalah Emer Darelov. Guildmaster mereka yang diceritakan berhasil mencuri artefak Grey Cowl langsung dari Nocturnal sendiri. Mereka tidak memiliki markas, tetapi anggota-anggota mereka tinggal sebagai masyarakat miskin di Waterfront, sebuah kampung kecil di Imperial City. Mereka juga memiliki sebuah safe house milik Guildmaster Emer Darelov yang sampai sekarang masih digunakan. Emer Darelov adalah Guildmaster pertama yang mengemban titel Grey Fox yang kemudian diturunkan kepada Guildmaster selanjutnya. Tetapi, karena kutukan dari Grey Cowl menghapus identitas penggunanya, anggota-anggota Thieves Guild tidak tahu bahwa Grey Fox yang memimpin mereka ini adalah orang-orang yang berbeda dari masa ke masa. Masyarakat Cyrodiil juga menganggap Grey Fox ini hanya sekedar legenda. Thieves Guild di Cyrodiil tentunya bermusuhan dengan Imperial City Guard. Salah satu kapten mereka di masa Third Era yang bernama Hieronymus Lex memiliki misi untuk menangkap Grey Fox dan memusnahkan Thieves Guild dari Cyrodiil. Kapten Lex berhasil digocek oleh Thieves Guild yang membuatnya dipindahkan dari Imperial City ke kota Anvil. Thieves Guild Cyrodiil memiliki prinsip yang sama dengan Thieves Guild pada umumnya. Tidak boleh mencuri dari sesama anggota, tidak boleh mencuri dari orang miskin, dan tidak boleh membunuh. Mereka juga memiliki hubungan yang baik dengan para pengemis di Cyrodiil. Pengemis-pengemis ini akan menjadi informan mereka yang mendapatkan informasi dan gosip yang beredar di kota. Kemudian selanjutnya ada cabang Skyrim. Thieves Guild di Skyrim mengalami naik turun sepanjang sejarahnya. Pada tahun 201 di masa Fourth Era, mereka mengalami keterpurukan. Bisnis sedang sulit, bahkan pencurian yang mereka lakukan karena gagal dan tidak menghasilkan. Ini akibat ulah dari Guildmaster mereka pada saat itu yang bernama Mercer Frey. Ia mengambil artefak skeleton key milik Nocturnal dari kuil Twilight Sepulchre. Akibatnya, Nocturnal mengutuk Thieves Guild di Skyrim, membuat mereka memiliki keberuntungan yang sangat buruk alias selalu sial. Kutukan ini berhasil dipatahkan ketika para anggota Thieves Guild mengungkap pengkhianatan Mercer Frey dan akhirnya membunuh Mercer, kemudian mengembalikan skeleton key ke tempat semula. Kita sempat membahas di episode sebelumnya bahwa ada subkelompok di Thieves Guild Skyrim yang disebut Nightingale's Trinity. Mereka ini adalah anggota Thieves Guild yang terpilih untuk menjadi champion Nocturnal. Mereka lah yang berhasil membunuh Mercer dan mengembalikan skeleton key ke tempat semula. Karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban mereka. Thieves Guild di Skyrim memiliki markas di kota Riften, lebih tepatnya di Redways. Tempat ini terletak di bawah kota Riften dan menjadi tempat berkumpulnya masyarakat kelas bawah. Ada sebuah tavern bernama The Ragged Flagon yang dijadikan pusat bisnis oleh Thieves Guild. Pada masa kejayaannya, The Redways ini penuh dengan aktivitas bisnis. Ada beberapa orang yang membuka toko mereka di sana. Markas Thieves Guild di Redway ini memiliki fasilitas lengkap, ada tempat tidur, tempat latihan, armory, dan ada sebuah brankas besar yang digunakan untuk menyimpan aset guild. Di Riften, Thieves Guild bekerja sama dengan keluarga Blackbriar. Seperti yang kita ketahui, keluarga Blackbriar ini adalah salah satu keluarga terkuat di Skyrim. Salah satu hal yang unik tentang Thieves Guild Skyrim adalah Shadow Marks. Shadow Marks adalah berbagai macam tanda yang didesain oleh Thieves Guild untuk diletakkan di berbagai tempat dengan makna yang berbeda-beda. Shadow Marks ini digunakan untuk berkomunikasi antar anggota untuk memberikan informasi dan tips selama beraksi di lapangan. Masing-masing tanda tentunya memiliki makna yang berbeda.
Ada yang menginformasikan bahwa satu rumah sudah kosong dicuri, ada rumah yang tidak boleh dijadikan target karena dilindungi Thieves Guild, ada tanda rute untuk kabur, hingga beberapa kontainer yang diberikan tanda sebagai Thieves Cache yang berisi perlengkapan untuk anggota selama beraksi. Di episode sebelumnya, kita sempat membahas tentang Nightingale Trinity atau The Nightingales. Mereka adalah 3 orang pencuri terhebat dari Thieves Guild yang diangkat oleh Nocturnal sebagai championnya. Sepertinya proses pengangkatannya ini berbeda-beda. Ada yang diangkat langsung oleh Nocturnal dan ada juga yang diajak bergabung oleh seorang Nightingale untuk mengisi posisi yang kosong. Meskipun Nightingales Trinity ini merupakan subkelompok dalam Thieves Guild, tidak semua orang mengetahui keberadaan mereka. Bahkan beberapa anggota Thieves Guild hanya menganggap Nightingales ini sebagai mitos. Sebagai champion Nocturnal, para Nightingale mengambil sumpah kepada Nocturnal. Sumpah ini sifatnya transaksional. Mereka mengabdi kepada Nocturnal dan akan diberikan imbalan sebagai gantinya. Nightingale bersumpah untuk menjaga kuil Twilight Sepulchre, di mana mereka menyimpan artefak skeleton key milik Nocturnal. Di Twilight Sepulchre ini juga ada portal Ebonmere yang bisa mengarah ke Plane Oblivion milik Nocturnal, yaitu Evergloam. Setelah seorang Nightingale meninggal, juga mereka akan tetap menjaga Twilight Sepulchre sebagai Nightingale Sentinel, hingga Nocturnal menetapkan bahwa pengabdian mereka sudah cukup. Sebagai imbalan dari sumpah ini, Nocturnal memberikan keberuntungan yang melimpah kepada Thieves Guild dan memberikan para Nightingales kekuatan khusus. Ada 3 jenis kekuatan yang dimiliki seorang agen Nightingale, yaitu Subterfuge, Stealth, dan Strife. Subterfuge memungkinkan mereka untuk mempengaruhi pikiran orang di sekitar mereka, membuat mereka menjadi agresif dan menyerang apapun yang mereka lihat, cocok untuk memulai kekacauan dan melarikan diri. Sementara itu, kekuatan Stealth memungkinkan mereka untuk menjadi tak kasat mata atau invisible selama durasi tertentu. Kemudian, kekuatan Strife memungkinkan mereka untuk menyerap energi kehidupan dari makhluk hidup untuk memulihkan atau menyembuhkan diri mereka. Selain itu, Nightingales juga memiliki equipment unik. Mereka mengenakan light armor full hitam dengan jubah dan penutup kepala yang memudahkan mereka dalam mengendap-endap dan menggunakan sihir ilusi. Kemudian ada pedang dan busur dengan desain dan enchantment khusus. Nightingale Bow memiliki enchantment es dan listrik yang bisa memperlambat gerakan musuh. Nightingale Blade bisa menyerap energi musuh untuk menyembuhkan diri dan memulihkan stamina. Kita tidak tahu kapan sub kelompok Nightingale ini diciptakan. Kemungkinan sejak awal Thieves Guild secara resmi berdiri di masa Second Era, sudah terbentuk faksi Nightingales ini. Selain yang kita temui di game Skyrim, ada kisah di masa Third Era di mana Jagar Tharn diceritakan menyamar sebagai seorang bard bernama Nightingale untuk merayu Ratu Barenziah di Morrowind dan mencuri Staff of Chaos. Tapi menurut kesaksian dari seorang Nightingale, bard yang diceritakan itu bukanlah Jagar Tharn, melainkan benar-benar seorang agen Nightingale bernama Draven Indoril. Jagar Tharn menyewa Draven Indoril untuk merayu Barenziah dan mencuri Staff of Chaos. Setelah berhasil, Jagar Tharn berusaha membunuh Draven Indoril, tetapi ia berhasil kabur dan pergi ke Morrowind dan tinggal bersama keluarganya di House Indoril untuk sementara waktu. Setelah merasa aman dari kejaran Jagar Tharn, Draven Indoril pergi ke Skyrim, lebih tepatnya ke wilayah Rift. Saat Draven merayu Barenziah, mereka sempat melakukan hubungan, dan ternyata Barenziah mengandung anak Draven. Setelah anak mereka lahir, Barenziah menitipkan anaknya ke seorang bidan. Anak ini bernama Drowsy. Ketika ia tumbuh dewasa, ia berkelana untuk mencari ayahnya. Setelah petualangan yang panjang, Drowsy menemukan Draven Indoril di desa Shorestone, di dekat kota Riften. Draven yang pada saat itu sudah tua melatih Drowsy dengan tujuan mewarisi posisinya sebagai seorang agen Nightingale. Ini adalah cerita yang ditulis oleh seorang Nightingale bernama Gallus Desidenius yang kita temui di game Skyrim. Tadi kan kita sudah membahas Nightingale, yang bisa dibilang merupakan petinggi atau anggota elit dari Thieves Guild. Nah, di Thieves Guild cabang Cyrodiil ada titel khusus untuk Guildmaster mereka yang disebut sebagai Grey Fox. Di episode sebelumnya, kita sempat menjelaskan bahwa Grey Fox ini mengenakan artefak Grey Cowl of Nocturnal yang diberikan kutukan oleh Nocturnal, membuat mereka kehilangan identitas mereka. Kutukan ini tentunya ada nilai positifnya juga untuk si Grey Fox, karena ketika ia melepas Grey Cowl, ia akan menjadi orang tanpa identitas dan bisa tetap anonim. Tapi ya, sisi negatifnya dia tidak bisa punya kehidupan yang normal, karena semua orang pasti akan melupakannya. Di samping kutukan tadi, Grey Cowl of Nocturnal memiliki enchantment yang bisa meningkatkan kemampuan penggunanya dalam bersembunyi dan mengendap-endap. Selain itu, penggunanya juga bisa mendeteksi makhluk hidup di sekitarnya hingga jarak 36 meter. Kisah Grey Fox ini dimulai dari seorang Guildmaster Thieves Guild bernama Emer Dereloth pada abad kedua di masa Third Era. Entah bagaimana caranya, Emer berhasil mencuri artefak ini langsung dari Nocturnal. Sebab itulah Nocturnal mengutuk Emer ketika ia mengenakan Grey Cowl ini. Selama menjadi Grey Fox, semua pencapaian Emer diingat sebagai pencapaian Grey Fox. Ketika Emer mengangkat Guildmaster selanjutnya dan menyerahkan Grey Cowl, si Guildmaster yang baru ini secara otomatis melanjutkan kehidupan Emer sebagai Grey Fox. Selama ratusan tahun, orang-orang di Thieves Guild menganggap bahwa Grey Fox ini adalah orang yang sama sejak Emer Dereloth. Itulah mengapa beberapa ada yang menganggap Grey Fox ini sebagai mitos yang dibuat-buat oleh Thieves Guild.
Pada tahun 433 di masa Third Era, Imperial Guard di Imperial City mulai berusaha untuk menangkap Grey Fox. Pada saat itu, status Grey Fox ini adalah Most Wanted Man in Cyrodiil. Sayangnya, upaya mereka dalam menangkap Grey Fox ini gagal dan tidak dilanjutkan. Pada tahun yang sama, kutukan dari Grey Cowl ini berhasil dipatahkan menggunakan sebuah Elder Scroll. Grey Fox yang menjabat pada saat itu adalah Corvus Umbranox. Ia sedang merencanakan pencurian Elder Scroll untuk mematahkan kutukan ini selama 11 tahun. Dengan bantuan dari salah satu pencuri terbaiknya, ia berhasil mencuri sebuah Elder Scroll dari Whitecowl Tower dan mematahkan kutukan Grey Fox. Setelah kutukannya patah, pengguna Grey Cowl akan mendapatkan kembali identitas mereka ketika Grey Cowl dilepas. Tapi ketika mengenakan Grey Cowl, mereka akan tetap dilihat sebagai Grey Fox. Mereka jadi punya dua identitas yang benar-benar dianggap sebagai dua orang yang berbeda. Ada beberapa tokoh penting yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah Thieves Guild di Tamriel. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari Gentleman Jim Stacy. Ia adalah seorang Redguard yang menjadi Guildmaster Thieves Guild cabang Morrowind pada tahun 427 di masa Third Era. Entah bagaimana caranya, Jim Stacy ini memiliki artefak Skeleton Key. Saat menjadi Guildmaster, Jim Stacy menghidupkan kembali legenda Balmolakmar masyarakat Dunmer. Ia memilih salah satu pencuri terbaik di Thieves Guild untuk diangkat menjadi Balmolakmar dan membantu rakyat yang membutuhkan. Ideologi Balmolakmar ini juga diterapkan sebagai aturan Thieves Guild yang dipimpin oleh Jim. Selama Jim Stacy menjabat sebagai Guildmaster, Thieves Guild mengalami konflik dengan Camonatong dan Fighters Guild di Vvardenfell. Kedua organisasi tersebut bekerja sama untuk memusnahkan Thieves Guild dari Morrowind. Ada dua kemungkinan yang terjadi di sini. Entah Jim Stacy terbunuh dan Thieves Guild mengalami keterpurukan, atau Jim Stacy berhasil memukul mundur Camonatong dan Fighters Guild, membuat mereka tak lagi melakukan agresi kepada Thieves Guild. Ketika konflik sudah mereda, Jim Stacy kembali ke Hammerfell untuk tinggal bersama keluarganya. Sementara Guild di Vvardenfell ia titipkan kepada salah satu Master Thief yang paling ia percayai. Kemudian ada Corvus Umbranox, yang merupakan seorang Count atau wali kota Anvil di Cyrodiil. Kita tidak tahu bagaimana seorang Count bisa menjadi anggota Thieves Guild. Corvus Umbranox adalah seorang pencuri yang sangat handal, hingga ia berhasil menjadi Guildmaster dan mengemban titel Grey Fox pada tahun 400-an di masa Third Era. Selama menjadi Grey Fox, ia sangat tersiksa oleh kutukannya, sebab ia masih memiliki keluarga di Anvil, yang sekarang sudah melupakannya karena kutukan dari Grey Cowl. Akhirnya, ia menemukan informasi bahwa kutukan itu bisa dipatahkan menggunakan sebuah Elder Scroll. Ia pun mulai merencanakan pencurian sebuah Elder Scroll di Whitecowl Tower. Dengan bantuan dari seorang pencuri terbaik di Thieves Guild pada saat itu, Corvus berhasil mendapatkan sebuah Elder Scroll dan mematahkan kutukannya. Setelah kutukannya patah, ia kembali menjadi Count Anvil dan hidup bahagia bersama istrinya. Ia pensiun menjadi Guildmaster dan Grey Cowl diberikan kepada si pencuri yang membantunya tadi, yang kemungkinan besar merupakan Hero of Kvatch. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Gallus Desidenius, yang merupakan seorang Nightingale yang aktif sekitar tahun 170-an di masa Fourth Era. Ia adalah salah satu pencuri terbaik di Skyrim pada saat itu, hingga ia menjadi Guildmaster Thieves Guild di Skyrim. Selain pencuri, Gallus adalah seorang scholar yang mempelajari sejarah. Ia menelusuri sejarah Nightingale dan menguasai bahasa Snow Elf kuno. Ia sering belajar di College of Winterhold. Gallus terbunuh ketika ia dikhianati oleh rekan Nightingale-nya yang bernama Mercer Frey. Setelah meninggal, arwah Gallus menjadi Nightingale Sentinel yang menjaga Twilight Sepulchre. Kemudian selanjutnya adalah Emer Daraloth. Kita tadi sudah menceritakan bahwa Guildmaster yang pertama kali mengemban identitas Grey Fox adalah Emer Daraloth sekitar tahun 133 di masa Third Era. Menurut cerita, setelah Emer mencuri Grey Cowl dan mendapatkan kutukan dari Nocturnal, Thieves Guild juga sempat mengalami keterpurukan, sama seperti ketika Skeleton Key diambil dari Twilight Sepulchre. Kita tidak tahu apakah Emer berhasil melawan keterpurukan ini atau tidak, tapi ia memberikan warisan cukup besar kepada Thieves Guild, yaitu sebuah safe house dan sebuah taman yang diberi nama Garden of Daraloth. Para anggota Thieves Guild menggunakan taman ini sebagai tempat melaksanakan pertemuan jauh setelah Emer meninggal. Kemudian tokoh selanjutnya adalah Guildmaster Nicholas. Nicholas adalah Guildmaster Thieves Guild of Abbas Landing pada masa Second Era. Tadi kita sudah menceritakan bagaimana Thieves Guild of Abbas Landing mengalami konflik dengan organisasi Iron Will karena pencurian artefak berharga di makam bernama Aldanoviatum yang merupakan milik keluarga bangsawan kota Taneth. Nah, pencurian ini dilakukan oleh Guildmaster Nicholas dan 3 orang pencuri terbaiknya. Nicholas mengatur agar terlihat bahwa pencurian tersebut gagal dan mereka semua mati terbunuh di sana, sehingga ia bisa mengambil artefak tersebut dan menyamar menjadi identitas lain untuk menikahi bangsawan dari keluarga itu. Tapi ada satu orang yang selamat, yaitu Zeira, yang akhirnya menjadi Guildmaster. Nicholas hampir berhasil menikahi bangsawan tadi, tetapi digagalkan oleh Zeira dan beberapa anggota Thieves Guild yang sudah mengungkap pengkhianatan Nicholas. Nah, Guildmaster Zeira adalah salah satu anggota Thieves Guild yang diajak oleh Nicholas untuk mencuri dari Aldanoviatum tadi. Zeira sebenarnya menyimpan perasaan kepada Nicholas dan dia sangat merasa bersalah setelah kematian rekannya di Aldanoviatum. Sebagai Guildmaster, Zeira memimpin Thieves Guild dalam menghadapi Iron Will dan mengungkapkan kebenaran di Aldanoviatum.
Ia tentunya kaget setelah mengetahui bahwa Nicholas masih hidup dan telah mengkhianati Thieves Guild. Zaira memerintahkan seorang anggota Thieves Guild untuk mengurus Nicholas karena ia tidak kuat apabila harus memberikan hukuman atau bahkan membunuh Nicholas. Kita juga tidak tahu pasti bagaimana nasib si Nicholas ini, apakah ia terbunuh atau dibiarkan hidup. Oke, tokoh selanjutnya adalah Guildmaster Mercer Frey. Tadi kita sudah menjelaskan bahwa Mercer Frey adalah seorang anggota Nightingale yang merupakan rekan dari Gallus Desidenius. Ia mengkhianati rekan Nightingale-nya dengan cara mencuri skeleton key dari Twilight Sepulchre dan berusaha membunuh mereka. Ia berhasil membunuh Gallus, tetapi satu rekan lainnya yang bernama Carlaia berhasil kabur. Setelah Gallus meninggal, ia memfitnah Carlaia telah membunuhnya dan Thieves Guild pun mengeluarkan Carlaia dari keanggotaan. Mercer kemudian naik menjadi Guildmaster. Saat menjadi Guildmaster, Mercer ingin menjalankan sebuah rencana pencurian besar yang sebelumnya telah direncanakan bersama Gallus dan Carlaia. Dalam pencurian ini, mereka akan mencuri sebuah artefak bernama Eye of the Falmer di sebuah reruntuhan Dwemer. Mercer cukup dekat dengan keluarga Blackbriar dan ia diberikan sebuah safe house di Riften. Di sanalah ia merencanakan pengkhianatannya dan pencurian besar tadi. Selain itu, Mercer juga mencuri harta dari brankas besar di markas Thieves Guild. Semua ini dilakukan tanpa sepengetahuan siapapun di Thieves Guild, kecuali Carlaia. Selama itu juga, Carlaia menyusun rencana untuk mengungkap pengkhianatan Mercer dan membunuhnya. Ketika Mercer hendak mencuri Eye of the Falmer, Carlaia sudah berhasil mengungkapkan pengkhianatan Mercer kepada Thieves Guild. Kemudian, Carlaia dan dua rekan Nightingale-nya yang baru pergi mengejar Mercer. Dalam pertarungan terakhir melawan Nightingale, Mercer terbunuh dan skeleton key dikembalikan ke Twilight Sepulchre. Tokoh selanjutnya adalah Carlaia. Tadi kita sempat menceritakan tentang Draven Indoril, Nightingale yang disewa oleh Yakar Tharn untuk mencuri Staff of Chaos. Nah, Carlaia adalah cucu dari Draven Indoril dan Ratu Baranzaya. Carlaia tumbuh di Skyrim dan sejak kecil ia memang sudah menunjukkan bakat dan minatnya dalam dunia pencurian. Ibu Carlaia yang bernama Dralsi adalah seorang Nightingale dan berniat mewarisi posisinya kepada Carlaia. Setelah Dralsi meninggal, Carlaia bergabung dengan Nightingale bersama Gallus Desidenius dan Mercer Frey. Selama menjadi Nightingale, Carlaia menyimpan perasaan kepada Gallus karena Gallus memang banyak membimbing Carlaia dalam menjadi pencuri. Ketika Mercer berkhianat dan membunuh Gallus, Carlaia difitnah dan akhirnya dikeluarkan dari Thieves Guild. Carlaia merencanakan dan mempersiapkan balas dendamnya kepada Mercer selama 25 tahun. Seperti yang kita ketahui, Carlaia berhasil membalaskan dendam Gallus kepada Mercer bersama dua rekan Nightingale-nya yang baru. Setelah skeleton key dikembalikan ke Twilight Sepulchre, Carlaia bertemu lagi dengan arwah Gallus dan menyampaikan perpisahan terakhir mereka. Sekarang, Carlaia kembali menjadi anggota Thieves Guild dan menjaga markas Nightingales. Tokoh selanjutnya adalah Brynjolf. Brynjolf adalah seorang petinggi Thieves Guild yang menjadi anggota pada era Gallus, Mercer, dan Carlaia. Ketika Mercer mencuri skeleton key dan Thieves Guild mendapatkan kutukan dari Nocturnal, Brynjolf adalah salah satu orang yang berperan penting dalam mengembalikan kejayaan Thieves Guild. Ia bersama dua petinggi lainnya yang bernama Vex dan Delvin Mallory terus berusaha mengambil pekerjaan dan memperluas eksistensi Thieves Guild di Skyrim. Salah satu anggota yang direkrut Brynjolf yang kemungkinan besar adalah Last Dragonborn menjadi salah satu pencuri terbaik di Thieves Guild pada saat itu. Ia berhasil memperluas koneksi dan pengaruh Thieves Guild hingga Solitude, Whiterun, Windhelm, dan Markarth. Ia juga membantu Carlaia dalam mengungkap pengkhianatan Mercer. Dia dan Brynjolf kemudian diajak oleh Carlaia untuk bergabung dengan Nightingales dan mengejar Mercer. Setelah Mercer terbunuh dan skeleton key dikembalikan, Brynjolf menawarkan Last Dragonborn untuk menjadi Guildmaster yang baru, menggantikan Mercer. Sekarang, Thieves Guild sudah kembali ke masa kejayaan mereka. Meski bukan guild yang resmi di mata hukum Imperial, Thieves Guild ini berhasil survive hingga masa Fourth Era. Berbeda dengan guild-guild pemerintah yang jadi berantakan bahkan bubar setelah dinasti Septim runtuh. Hal ini tidak mengherankan, karena anggota Thieves Guild semuanya adalah oportunis dan survivalist. Mereka pasti akan bertahan hidup dengan segala cara, namanya juga kriminal kan. Meskipun mereka kriminal, mereka tetap punya kode dan standar yang memisahkan mereka dari bandit dan barbarian di luar sana. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Thieves Guild ini adalah salah satu dari sekian banyak organisasi dan guild yang ada di Tamriel. Tentunya nanti akan kita bahas satu persatu. Kita cukupkan dulu episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you guys on the next one. Bye-bye.